kemarin penyidik akan menyampaikan pemanggilan pertama pekan depan sebagai tersangka untuk pertama kali yang dilakukan. Salah satunya mendalami nanti dikaitkan dengan keterangan saksi dan hasil dari penggeledahan. Ada penggeledahan baru nggak sih, Pak? Sementara belum ada. Terkait Seritek kan? Sementara belum ada karena kita sementara yang sudah ditetapkan ada tersangka terdahulu, yang sekarang lebih fokus kepada yang bersangkutan saya sebagai saksi sampai saat ini. Kalau untuk hari ini kan tadi si IKL sendiri bilang dia ada bawa bukti atas permintaan penyidik. Ini ada informasinya ya, dokumen yang diminta penyidik itu apa lagi sih Pak hari ini? Saya belum ini itu masih karena masih dalam tahap pemeriksaan, kita belum tahu pasti apa dari hasil pemeriksaan apa yang ditanyakan. Untuk terkait dengan mungkin Chromebook Pak, ini kan pemeriksaan terus berjalan ya. Apakah mungkin untuk hari ini ada saksi-saksi yang diperiksa siapa aja Pak? Hari ini terjadwal untuk terkait dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook itu ada 2 dari 2 perusahaan, yaitu yang satu dari perusahaan Google, yang satu lagi dari Telkom. Google itu boleh dijelaskan mungkin inisial atau jabatannya apa Pak? Inisial kalau dari Google PRA. Kalau dari Telkom? Telkom WMK ya. Itu dari Telkom itu terkait dengan investasi ke Gotoh bukan sih Pak? Sementara nanti saya tanyakan dulu sih. Tapi belum datang. Oh belum datang. Belum datang. Yang datang cuma dari pihak Google. PRA ini kalau tidak salah yang pemilik apa ya si Google? Yang terkonfirmasi itu kalau tidak salah yang bertemu dengan Pak Nadiem kalau tidak salah. Ya nanti kita pastikan. Itu yang dari Telkom minta penundaan pemeriksaan atau tidak ada kabar yang belum? Belum ada konfirmasi. Tapi setidaknya berarti dari penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan ya untuk Telkom berarti ya? Iya sudah. Yang jelas hari ini sudah dijadwalkan 2 orang tetapi yang hadir hanya 1. Dan pemeriksaan hari ini itu terkait dengan pengadaan Chromebooknya atau investasi ke Gotohnya Pak? Ya kaitannya dengan penanganan perkara ini yang jelas. Sampai sejauh mana nanti mungkin karena bisa juga dari terkait dengan investasi nanti kita. Iya. Pak izin tanya kalau untuk soal Riza Khalid dikirim kemana ya Pak, saya untuk progres sampai saat ini di perkembangan Riza Khalid, karena kan sebelumnya Kejagung bilang kan mungkin Riza ada di Singapura, tetapi dari Kemlu Singapura membantah. Nah ini gimana Pak? Terkait pemeriksaan keberadaan MRC, yang jelas kita pertama mengucapkan terima kasih dulu dan apresiasi terhadap pemerintah Singapura sudah memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tidak ada di sana. Bahkan Kemenlu juga dari sana juga menyatakan bersedia akan memberikan bantuan seandainya ada di Singapura. Artinya ini kita sudah memastikan bahwa yang bersangkutan tidak ada di sana. Berarti kita coba menjalin nantinya informasi dengan negara-negara tetangga lainnya, mungkin kita ada bekerja sama. Yang selanjutnya juga kita terkait dengan komitmen Singapura juga kan sebelumnya juga mereka berkomitmen kok kita terkait pengembalian dulu Thanos kan, karena berkat dukungan dari Pak Jaksa Agung bahwa ada memastikan bahwa akan jadi di Indonesia, ini kan bisa dikirim dan pemerintah Singapura juga komit. Yang jelas seandainya nanti ada informasi keberadaan yang bersangkutan di mana-mana, setiap informasi akan kita tampung, kita tindak lanjuti, dan kita tentunya akan bekerjasama dengan Kemenlu nanti ke depan. Pak, untuk minggu depan Riza Khalid kan dijadwalkan dipanggil ya. Ini apakah surat panggilan sudah disampaikan? Kalau sudah mungkin dikirim kemana gitu Pak? Yang jelas kemarin penyidik akan menyampaikan pemanggilan pertama pekan depan sebagai tersangka untuk pertama kali. Kalau yang sebelumnya sebagai saksi, itu aja. Tanggalnya belum terkonfirmasi tanggal pastinya. Bahkan keberadaan Riza Khalid belum diketahui ya. Tapi untuk surat panggilan itu akan dikirim kemana berarti ya? Ya sementara yang terdaftar ini kan kalau ini alamatnya kan di Jalan Lingga ya, di rumahnya kayak di sana. Sementara ke sana aja dulu. Ya, kita terakhir aja alamat yang secara resmi. Ya mudah-mudahan kita sih berharap yang bersangkutan kooperatif mau hadir ya. Sangat baik sebagai warga negara yang baik, taat hukum. Pak, kalau JT gimana Pak nasibnya Pak? Kan udah tersangka Pak. Untuk saat ini yang bersangkutan kita terus keberadaannya dan teman-teman dari
penyidik juga akan mengambil beberapa tindakan yang sifatnya. Itu upaya paksa dan Ya tentu kalau memang ibarat kita sudah berada di mana posisi jelasnya kita akan upaya paksa, tapi ada mekanisme aturan-aturan yang kita lalui. Pak, tapi kalau untuk rencana penerbitan DPO-nya Pak, itu kan kemarin katanya mau diterbitkan DPO pada juristan, apakah dalam waktu dekat apakah akan diterbitkan DPO Pak? Maksudnya Ya, tanggal pastinya? tanggal pastinya belum, tapi yang jelas dan on proses sedang dikaji karena kita lihat dulu posisi yang bersangkutan ada di mana. Nanti kita sesuai aturan-aturan dan norma-norma yang ada nanti kita ini kan yang jelas on proses pasti akan dinyatakan DPO. Pak, tapi keberadaan JT tidak di Indonesia itu sejak kapan sih Pak? Ini nanti secara ini nanti saya cari informasi ke penyidik ya, karena kita deteksi dulu. Pak, kalau terkait perkara Chromebook ini kan kerugian negaranya timbul akibat markup ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan markupnya berapa besar sih Pak sebenarnya? Kalau terkait informasi yang dari penyidik didapat kerugian negara, estimasinya itu untuk pengadaan terkait dengan software itu kan sekitar 480 miliar. Untuk markup pengadaan laptopnya sekitar 1,5 T. Jadi kalau di total hampir 1,9 ya, 98 T. Kalau untuk harga laptopnya per unit mungkin ada rinciannya Pak Mas. Nah, saya penyidik yang lebih tahu lah, nanti saya tanya lagi secara spesifik itu terlalu masuk ke dalam materi. Ada lagi? Oke ya. Oke, Ya. siap. Cukup Oke, ya siap, cukup Pak. untuk hari ini. Oke.